Oke, uh, saya ulang lagi ya. Speaker kita, selamat siang, selamat pagi, teman-teman sekalian. Selamat datang di Talkshow Karir, di kelas karir yang pertama hari ini. Hari ini kita sudah kedatangan alumni Fakultas Hukum UNSUD, yaitu Mas Lutfi Kalbuadi. Sebagai perkenalan singkat dan awal, Mas Lutfi Kalbuadi ini atau akrab disebut Mas Lutfi, ini adalah alumni Fakultas Hukum UNSUD angkatan 2010. Angkatan 2010 dan tercatat juga sebagai Ketua UKM Lembaga Kajian Hukum dan Sosial (LKS) di tahun 2012. Sepak terjang beliau, saya nyebutnya beliau ya, melanjutkan studi S2 di Magister Ilmu Hukum UNSUD, kemudian sempat meniti karir sebagai advokat di area Banyumas Raya, dan kemudian setahun yang lalu atau sekitar tahun 2002, antara 2019 atau 2020, Mas Lutfi Kalbuadi ini telah bergabung di Ombudsman Republik Indonesia, sebuah lembaga negara yang dasar pembentukannya adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Nah, buat yang tidak tahu, ya, Ombudsman itu adalah lembaga pengawas pelayanan publik yang kemarin sempat heboh dengan ini, TWK KPK. Jadi pegawai KPK yang gagal di dalam tes TWK atau tidak memenuhi syarat dan keberatan dengan prosesnya, itu mengadukan ke Ombudsman. Ya. Nah, nanti kita tanya, nanti Mas Lutfi juga bisa bantu menjelaskan memang apa sih relevansinya antara pelayanan publik dengan komplain-komplain demikian. Dalam sudut pandang yang lain juga bisa dijelaskan bahwa aspek-aspek pelayanan itu ada banyak jenisnya, contoh pendidikan, yang keseharian deh mengurus sertifikat tanah ya, keseharian, membuat laporan kepolisian, membuat SIM, dan sebagainya. Gitu. Oke, supaya tidak berlama-lama ya, kita persilakan ke Mas Lutfi Kalbuadi untuk bisa memberikan pemantik tentang bagaimana sih karir seorang asisten ombudsman. Monggo, saya persilakan Mas Lutfi Kalbuadi. Selamat pagi, Mas Brian dan kawan-kawan semua. Saya Lutfi, seperti tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Brian. Saya kurang lebih sudah setahun lebih bergabung di Ombudsman, yang diawali dulu prosesnya dari calon asisten atau calon pegawai. Jadi kami memakai nomenklatur atau istilah asisten. Untuk untuk kerja di Ombudsman itu sendiri memang sebetulnya tidak butuh keahlian khusus ya, karena dalam persyaratannya itu memang tidak memerlukan atau tidak membutuhkan, tidak mensyaratkan suatu skill khusus kayak gitu. Yang mana sebetulnya di dalam lingkungan pekerjaan itu sendiri, semua substansi pekerjaan bisa dipelajari. Dan satu hal yang membuat proses adaptasi begitu tidak terlalu sulit gitu ya, itu karena kultur pekerjaan itu lumayan egaliter. Saya pikir tidak banyak mungkin lembaga-lembaga yang seperti ini. Egaliternya di mana? Jadi kalau misal teman-teman mungkin pernah
berkunjung ke satu instansi gitu ya. Itu kalau ke atasan mungkin sambil nunduk gitu ya, sambil iya Pak gitu ya. Tapi kalau kami enggak seperti itu. Cara komunikasi kami beda. Baik ke pimpinan maupun kepada sesama pegawai, baik ke yang seangkatan atau senior. Tapi walaupun begitu memang etika tetap dipakai ya. Tapi memang yang saya ingin katakan adalah di sana kulturnya lumayan egaliter, tidak kaku lah kayak gitu. Oh ya Mas Brian, saya mau nanya, ini apakah saya perlu mempresentasikan PowerPoint yang sudah dibuat atau gimana Mas? Boleh, silakan Mas Lutfi presentasi kalau memang bahannya sudah siap. Oke. Ada Bisa share screen share ya di sini? screen? Ya, Oke. silakan. Oke, sebentar ya. Ini sebenarnya saya masih asing ya, agak asing sama Google Meet. Nah, ini share screen-nya persis dengan ini ya Mas, dengan Zoom meeting ya? Iya. Ya, Di sebentar ya. bawah itu ada fitur persegi panjang, ada Oke. panah ke atas, present now. Iya, Bisa oke. dari sana. Oke, ini file sudah saya tampilkan. Oh, ini. Oke, apakah terlihat teman-teman? Belum? Mulai terlihat. Ya. Oke, silakan. Oke. Wah, malah keluar ini. Oh, keluar ya? Iya. Bentar ya, saya ulangi lagi ya. Ini mohon maaf ya teman-teman ya, karena kami terbiasa pakai Zoom gitu. Oke. Ini sudah Mas? Nah, ini is presenting sudah mulai Oke. sudah tertampil. Hmm. Mungkin bisa di full screen ya, biar teman-teman juga bisa bantu lihat. Nanti akan kita kirimkan ya ke teman-teman juga. Ini sudah full screen belum? Kalau di tampilan saya sih sudah. Di saya belum sebenarnya. Tapi mungkin bisa lanjut dulu saja karena kelihatan kecil deh. Masih terbaca maksud saya. Oh gitu. Oke. Soalnya, nah ini gimana nih? Belum ya? Oke, saya mulai ya. Asisten Ombudsman, Silence Influencer. Kenapa saya pakai istilah influencer? Influencer itu bukan yang main TikTok itu ya, bukan ya? Bukan yang joget-joget itu di depan HP itu. Tapi influencer ini sebetulnya makna dari pemberi pengaruh gitu ya. Pemberi pengaruh dalam diam, kira-kira seperti itu. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kerja-kerja ombudsman itu senyap ya, atau sunyi, tidak banyak diekspos. Hal inilah yang kemudian membedakannya dengan KPK dalam hal salah satunya dalam aspek popularitas ya. Media juga mungkin lebih menganggap isu-isu korupsi lebih seksi daripada isu-isu maladministrasi. Padahal korupsi dan maladministrasi itu sangat-sangat beririsan atau bisa dikatakan hampir kayak saudara kembar ya. Saya lanjutkan. Ombudsman RI, ya akan saya mulai dari sini. Seperti tadi sudah dijelaskan Mas Brian secara singkat ya, bahwa Ombudsman RI ini merupakan lembaga negara yang punya atau diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan publik yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga dari tingkat pusat ya sampai tingkat desa. Bahkan BUMN sampai dengan swasta pun masuk dalam skop pengawasannya. Loh, kok swasta masuk gitu ya? Tapi swasta ini ada syaratnya. Swasta ini haruslah suatu lembaga swasta, instansi swasta yang diberikan amanah untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Misalnya apa? Misalnya teman-teman mungkin pernah mengakses layanan di BPJS Kesehatan di rumah sakit ya. Rumah sakit swasta bekerja sama dengan
BPJS Kesehatan misalnya. Nah, itu salah satunya. Atau dulu 2018 saya pernah di pos bantuan hukum, ya, pernah bertugas di pos bantuan hukum Pengadilan Agama Purwokerto, di mana saya selaku LBH, bagian dari LBH itu sendiri yang merupakan lembaga swasta, diberikan anggaran dari MA dalam hal ini melalui Pengadilan Agama Purwokerto untuk menyediakan jasa konsultasi dan pembuatan dokumen hukum secara cuma-cuma kepada para pemohon di Pengadilan Agama. Nah, dapat dilihat tugas kami ada beberapa, cuman saya ingin membaginya menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah penerimaan laporan atau penanganan laporan, ya. Yang kedua adalah kerja-kerja pencegahan. Nah, kerja-kerja penanganan laporan ini tentu kami sifatnya menunggu ada laporan masuk. Tapi tidak dimungkinkan juga bahwa kami melakukan pemeriksaan atas inisiatif sendiri. Jadi ketika dianggap ada satu laporan yang khususnya ya yang menyita perhatian nasional, kami akan turun. Namun tidak itu juga faktornya. Faktornya lainnya adalah ketika kami nilai misalnya ada dampak yang secara sistemik itu mengganggu layanan publik, sehingga layanan publik itu menjadi kurang berkualitas dan notabene terhambat, gitu ya. Salah satu contoh yang pernah kami periksa secara inisiatif itu adalah yang kasus Joko Chandra. Mungkin teman-teman masih ingat tahun kemarin ya, Joko Chandra itu termasuk yang kami lakukan melalui mekanisme inisiatif. Kemudian pencegahan ini kita bentuknya kajian, ya. Sebetulnya secara teknis hampir sama kayak buat skripsi, buat tesis, gitu ya. Cari masalah, kemudian turun ke lapangan, nyari data, analisa. Nah, yang membedakan adalah ketika tulisan ilmiah itu hanya bermuara pada atau berujung ya pada kesimpulan dan saran. Namun jika kajian ini atau pencegahan ini dari hasil analisa dan kesimpulan, maka akan kami rumuskan beberapa tindakan korektif untuk kemudian diserahkan kepada instansi yang kami kaji, gitu. Maaf. Nah, saya akan menceritakan sedikit mengenai sejarah Ombudsman RI, ya. Sebetulnya sudah berada jauh sebelum jauh sebelum reformasi malah, ya. Tahun 60-an beberapa ahli seperti yang kita tahu, Prof. Cip, ya, Sadikto Raharjo, terus mungkin tidak asing dengan nama Auyong Pengkun atau PK Auyong, tokoh media besar, tokoh media nasional, dan Muksan, ya. Yang pada intinya beliau-beliau ini mendambakan atau mengangan-angankan berdirinya sebuah lembaga yang mampu untuk punya kewenangan lebih untuk melakukan audit, ya, atau pengawasan kepada lembaga-lembaga pemerintahan yang pada saat itu memang masih jalan di tempat, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ide-ide tersebut mulai dikonkretkan pada masa pemerintahan Pak Habibie, yang kemudian menugaskan Prof. Sunaryati Hartono. Mungkin kalau ada yang udah ambil hukum administrasi negara mungkin akrab ya dengan nama beliau, ya. Beliau juga kelak menjadi pimpinan pertama, generasi pertama di Ombudsman RI. Nah, Pak Habibie menugaskan beliau, Prof. Sunaryati, untuk melakukan studi banding ke beberapa lembaga ombudsman di Eropa. Hasilnya pada intinya menyatakan bahwa negara-negara penganut demokrasi, ya, seperti Indonesia itu memang sudah saatnya mendirikan lembaga yang seperti yang dimaksud oleh Sadikto Raharjo dan kawan-kawan tersebut. Nah, kemudian setahun berikutnya dikonkretkan kembali secara lebih nyata oleh Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang pada saat itu menggandeng 2 orang dari unsur kejaksaan.
yaitu beliau Pak Marzuki Darusman, dan yang kedua adalah Pak Antonius Sujata. Nama terakhir kemudian menjadi kepemimpinan generasi pertama juga bersama Prof. Sunaryati. Bahkan Pak Antonius Sujata ini menjadi ketua pertama. Nah, Kepres nomor 44 tahun 2000 kemudian ditekan oleh Gus Dur, yang pada saat itu namanya adalah KON atau Komisi Ombudsman Nasional. Nah, 8 tahun berselang, kemudian KON dirubah menjadi Ombudsman RI. Apa bedanya? Bedanya adalah satu, Kepres itu dengan undang-undang kan stratanya jauh lebih tinggi undang-undang ya. Maka dari itu kewenangannya pun jauh dan jangkauannya jauh lebih besar. Ada kewenangan-kewenangan yang kemudian ditambahkan ya, misalnya mengenai pemeriksaan, terus instansi-instansi yang dapat dilaporkan dan lain sebagainya, substansi-substansi dan lain sebagainya gitu. Nah, penguatan tersebut kemudian diikuti di tahun-tahun berikutnya. Setidaknya ada 3 regulasi yang kemudian ikut memperkuat kewenangan dari Ombudsman RI ini. Ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, dan PP Nomor 12 Tahun 2017. Yang pada intinya di situ memasukkan ya, atau men-state Ombudsman RI sebagai last resort atau pengaduan terakhir ya, langkah terakhir yang bisa ditempuh oleh warga negara untuk melaksanakan hak komplainnya, seperti itu kira-kira. Kemudian juga di beberapa seperti di 23 2014 dan PP 12 ini menyebutkan bahwa rekomendasi itu wajib dilaksanakan oleh setiap pejabat negara tanpa terkecuali. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa kami kami ada 2 sistem kepegawaian, teman-teman. Yang pertama adalah PNS, yang kedua adalah asisten. Jadi teman-teman PNS ini, teman-teman di kesekjenan ini tugasnya adalah tugas-tugas supporting unit ya, seperti humas, seperti IT gitu ya, seperti fasilitasi ya gitu. Kalau misalnya kita butuh komputer, kita butuh kertas dan lain sebagainya gitu, itu kita minta bantuan sama teman-teman PNS kesekjenan. Nah, kalau kami di asisten itu sebetulnya penghalusan mungkin ya dari kata penyelidik dan penyidik, itu kalau di kepolisian itu seperti itu, investigator. Nah, kedudukan asisten itu sendiri salah satunya diatur dalam peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2012 tentang manajemen SDM Ombudsman. Nah, di mana pada intinya di situ dikatakan bahwa asisten ombudsman ini adalah merupakan pegawai tetap non PNS gitu ya. Kira-kira kalau saya andaikan hampir sama dengan pegawai BUMN mungkin. Jadi dia bukan PNS tapi dia pegawai tetap. Dan asisten ini diangkat oleh ketua dan diberhentikan pula oleh ketua berdasarkan persetujuan rapat anggota. Anggota ini bukan anggota seperti saya ya, staf gitu ya, bukan ya. Asisten bukan, tapi anggota ini maksudnya pimpinan. Jadi kalau di pimpinan itu menyebutnya anggota, ketua, wakil ketua, dan 7 orang anggota. Nah, di asisten itu ada jenjang karirnya. Yang pertama adalah kita awali dari calon asisten, seperti mungkin CPNS ya, calon pegawai gitu ya. Ada masa percobaan kurang lebih selama 10 bulan gitu kurang lebihnya. Kemudian naik ke asisten pertama, kemudian pemuda, madya, dan utama. Nah, ini perbandingannya ya antara PNS dengan asisten. Ini PNS bukan merujuk atau spesifik pada PNS di Ombudsman aja, tapi juga di PNS di semua lembaga gitu. Nah, kita bisa lihat. Oh ya, Mas Brian, halo. Ya, ini nampaknya PowerPoint-nya belum bergeser ya, nampaknya gitu. Oh gitu ya? Ya. Oke. Ini udah belum? Kelihatan nggak ini? Nampaknya belum nih. Belum ya? Atau Mas, mungkin atau kalau mau gitu, saya bantu? iya boleh deh Mas. Boleh ya. Ya, Coba jangan-jangan tadi ya, nggak kelihatan ya. coba di stop share screen terlebih dahulu. Ya. Oke.
Sekarang sudah kelihatan Mas Lutfi? Ya, kelihatan Mas. Kelihatan ya. Sudah full? Ya, full. Oke. Sekarang di slide ini atau next? Iya, ini tadi terakhir ini ya. Terakhir Ya. ini. Oke. Next. Next berarti ya? Next, Mas. Iya, Mas. Oke. Silakan. Oke. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman beberapa aspek yang membedakan antara PNS dan asisten ya. Nah, sebetulnya asisten ini merupakan bentuk khusus dari kita selama ini kita hanya mengenal PNS dan pegawai kontrak aja ya, teman-teman ya, atau honorer gitu ya. Tapi ternyata ada satu lagi sistem kepegawaian, yaitu pegawai pemerintah non pegawai negeri. Jadi asisten masuk ke dalam kategori PPN-PN itu. Biasanya PPN-PN itu selain di Ombudsman juga ada di lembaga-lembaga state auxiliary lainnya. Misalnya apa? Misalnya Komnas Perempuan gitu ya. Misalnya Komisi Informasi, misalnya lagi KPPU gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lihat di beberapa aspek pengaturan ada yang membedakan, yaitu kedudukan dan status kepegawaian, terus instrumen pengaturan pengelolaan, perencanaan pengelolaan karir sampai dengan kesejahteraan ya, kualifikasi dan kompetensi juga termasuk. Nah, teman-teman bisa cermati, kita lihat dulu di kolom PNS ya, bahwa di kolom PNS ini memang lebih banyak bergantung pada BKN dan Permenpan RB. Jadi memang bergantung sekali dengan pemerintah. Kita lihat. Nah, kita geser ke kolom asisten. Yang kebanyakan memang diatur sendiri oleh peraturan internal, manajemen internal tadi ya, peta jabatan dan formasi lokal, gaji, pengaturan gaji dan insentif yang diatur sendiri ya. Namun demikian kita masih bergantung juga kok pada beberapa instansi pemerintah seperti Kemenkeu, seperti BKN, Permenpan RB. Tapi dalam hal rekrutmen terutama yang ingin saya soroti adalah kita tidak perlu untuk rekrutmen asisten itu tidak perlu menunggu BKN. Jadi ketika sudah formasi jabatan sudah terpetakan dengan baik dan disimpulkan butuh orang gitu ya, terus kemudian ada anggaran yang mendukung, ya sudah gitu. Kemudian kita laksanakan rekrutmen itu. Jadi tanpa harus menunggu CPNS lah, kira-kira seperti itu. Nah, menurut saya hal itu yang merupakan ciri khas dari lembaga-lembaga negara penunjang atau tadi saya sebut lembaga negara state auxiliary organ, lembaga negara independen, KPPU, Komisi Informasi gitu ya. Dulu KPK seperti ini dulu, tapi sebelum kemudian revisi undang-undang, dia masuk ke rumpun eksekutif dan otomatis ya segala sesuatunya harus ikut presiden dan pemerintah gitu loh, termasuk dalam hal rekrutmen. Nah, ya itu yang next Mas. Ya, kalau ada peribahasa atau ungkapan bahwa hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin gitu ya, ini ada ungkapan maladministrasi pangkal korupsi. Maladministrasi itu memang kalau menurut saya, koreksi nanti jika saya keliru, itu bentuk bibit-bibit dari korupsi. Jadi maladministrasi ini bentuk anak-anaknya, bentuk remajanya, korupsi ini bentuk orang dewasanya gitu kira-kira. Nah, kira-kira seperti itu dari saya Mas Brian. Terima kasih untuk kesempatannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Halo Mas. Halo. Halo. Ya. Oh ya, mohon maaf. Apa? Oke. Ya. Slide ini Oke, ya. Mas. Ya, udah selesai. Oh, sudah selesai. Sudah, Mas.
Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, teman-teman, tadi kita sudah dengar paparan sekilas ya dari Mas Lutfi Kalbuadi tentang asisten ombudsman. Sebelum sebelum dibuka sesi tanya jawab, boleh tanya ya, boleh tanya sebebas-bebasnya. Mungkin saya bantu mereview sedikitnya begini. Jadi pegawai ombudsman itu disebutnya ada beberapa kategori kelompok. Nah, yang Mas Lutfi Kalbuadi berada ini di kelompok keasistenan. Personilnya disebut asisten ombudsman dan jenis pekerjaannya itu bersifat fungsional. Ya. Fungsional itu dalam arti menjalankan tugas dan kewenangan ombudsman dalam rangka pengawasan pelayanan publik. Ada kelompok kepegawaian kedua, ini namanya kelompok kepegawaian PNS. Nah, kelompok kepegawaian PNS ini berada di Sekretariat Jenderal. Dari namanya pun sudah nampak ya, sekretariat, maka deskripsi pekerjaannya berkaitan dengan urusan sekretariat, di antaranya urusan kepegawaian, urusan pencatatan dan pengelolaan barang milik negara, urusan kesejahteraan, dan sebagainya. Nah, kalau dikaitkan dengan tes CPNS yang sedang berlangsung, maka apabila teman-teman ingin berkarir di ombudsman, mengikuti jejaknya Mas Lutfi, maka daftarnya bukan dengan jalur CPNS ya, Mas Lutfi ya. Daftarnya nanti menunggu informasi open recruitment dari ombudsman untuk formasi asisten. Nah, ini yang sebenarnya unik ya. Unik karena seleksinya itu tidak menggunakan mekanisme CPNS. Ini mirip seperti seleksi pegawai KPK sebelum revisi Undang-Undang KPK ya. Ini nampaknya juga mirip dengan seleksi pegawai Bank Indonesia yang saat ini sedang berlangsung. Statusnya bukan PNS, direkrut sendiri oleh lembaganya. Nah, tapi ini juga bukan honorer ya, bukan kontrak, karena ketika kita mendaftar dan dinyatakan diterima, maka status kepegawaiannya itu langsung menjadi calon asisten. Selayaknya seorang calon ya, kode C itu akan menjalani 12 bulan atau kurang lebihnya 1 tahun masa percobaan sampai kemudian diangkat menjadi seorang asisten. Barangkali begitu ya, Mas Lutfi Kalbuadi. Saya Ya. persilakan kepada teman-teman di sini apabila ada pertanyaan, boleh untuk diajukan baik dengan kolom chat, raise hand, atau berbicara langsung. Silakan. Ya, silakan apa namanya bertanya ya hal apapun ya, baik di apa dalam substansi ini atau di luar, bebas, nggak apa-apa, nggak masalah. Dipersilakan kepada peserta yang hadir hari ini untuk menanyakan informasi apapun berkaitan dengan karir sebagai seorang asisten ombudsman. Karena di kolom komentarnya belum ada pertanyaan, mungkin ini ada nih, ada dari Dokter Gadget. Apakah memungkinkan, saya bacakan Mas Lutfi ya, apakah memungkinkan nanti setelah daftar asisten ombudsman bisa juga menjadi PNS? Gimana Mas Lutfi? Ya. Bisa-bisa aja. Oh ya, terima kasih pertanyaannya, Mas Dokter Gadget. Jadi apakah mungkin ya, mungkin saja Mas. Nanti tapi ikut itu ya, apa namanya, rekrutmen CPNS ya. Jadi setelah diangkat menjadi asisten misalnya, kemudian tidak serta merta kemudian karena satu instansi, satu gedung gitu ya, kemudian bisa langsung berpindah, tapi harus mengikuti rekrutmen secara reguler gitu, rekrutmen CPNS secara reguler.
Kira-kira seperti itu, Mas Dr. Gadget. Iya. Terima kasih Mas Dr. Gadget atas pertanyaannya. Pertanyaan yang menarik sehingga saya juga jadi punya pertanyaan. Itu Mas Lutfi, peristiwa yang seperti itu pernah terjadi nggak Mas Lutfi? Seorang asisten ombudsman barangkali karena galau dengan status bukan PNS, ada seleksi CPNS, daftar PNS yang di ombudsman, itu pernah ada kejadian nggak? Kalau sejauh ini sih mungkin belum ya. Eh, apa namanya, teman-teman asisten atau calon asisten itu justru apa namanya lebih memilih instansi lain ketika mereka apply saat rekrutmen CPNS. Misalnya ada yang ke kejaksaan, ada yang ke Setnek, ada yang ke Arsip Nasional dan lain sebagainya. Jadi lebih memilih untuk ke lintas lembaga gitu. Iya. Iya, memang sewajarnya begitu ya. Agak agak sulit untuk mencari fenomena konkret ada seorang pegawai pemerintah yang tadinya fungsional itu rela melepas jabatan fungsionalnya ke jabatan struktural ya. Meskipun di sekretariat ada bagian hukum, tapi bagian hukum nggak mengurusi urusan keasistenan ya, Mas Lutfi ya. Tapi lebih ke urusan administrasi hukumnya sekretariat. Ya, betul, betul. Ini ada pertanyaan juga dari Mas Aditya Maulana Rizky. Apa alasan Pak Lutfi memilih karir sebagai asisten ombudsman? Ada juga pertanyaan dari Mas Sehu, apa suka duka dan tantangan selama berkarir di ombudsman? Boleh dijawab Mas Lutfi ya? Ya, terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya tidak ada alasan sih untuk memilih itu sebetulnya apa justru begini, saya itu dulu orang yang paling underestimate loh sama ombudsman. Sebagai informasi kawan-kawan bahwa Mas Brian pun dulu pun merupakan asisten juga ya, asisten di perwakilan Jawa Barat. Nah, ketika dulu pulang ke Purwokerto itu kan kami selalu menyempatkan untuk ngobrol, untuk ngopi bareng. Nah, di sela-sela obrolan itu ketika Mas Brian menceritakan mengenai penanganan laporannya segala macam ya, success story gitu ya, dan fail story-nya juga ada gitu ya. Uh, itu saya dari dalam ini saya udah ngunci gitu loh. Masa sih yang namanya tindakan korektif atau rekomendasi itu bisa mengikat gitu loh, tidak seperti putusan di pengadilan. Itu yang sampai membuat saya itu udah saya iya aja, oh ya Mas, tapi dalam hal itu alah apa sih gitu kan. Itu sehingga tidak ada waktu itu tidak ada minat gitu ya. Namun demikian pada saat itu saya 2019 akhir sekitar bulan November diberi info oleh Mas Brian sendiri untuk mengikuti rekrutmen sebagai calon asisten. Sebetulnya pun pada saat itu saya tidak ada dorongan passion, dorongan hati gitu ya. Tapi lebih ke karena pada saat itu saya ingin meninggalkan profesi saya yang saya tekuni sebelumnya, yaitu di advokat. Karena suatu hal, jadi saya ingin cepat-cepat mencari wahana baru gitu ya kira-kira. Jadi saya pikir pada saat itu momentumnya pas sekali, sehingga kemudian singkat cerita saya ikut dan kemudian saya bergabung di ombudsman. Jadi sebetulnya tidak ada alasan khusus. Bahkan saya pun tadinya tidak tahu tugas-tugas asisten itu apa aja gitu loh. Gitu. Itu Mas Aditya Iya, itu Maulana. pertanyaan suka duka. Terus Iya. pertanyaannya Mas Oh ya. Saihu ini Ya. tentang tantangan ya, Iya, iya. Oke. suka duka dan tantangan selama berkarir di ombudsman ini. Iya. Gimana Mas Kalau Lutfi? kalau apa eh, ya seperti yang tadi saya sebutkan juga bahwa eh, kultur kerja di ombudsman itu, kultur organisasinya itu lumayan egaliter ya, setara gitu. Bahkan kita dengan pimpinan, saya orang yang rokok ya. Kita pernah satu meja bareng rokok dengan pimpinan masuk. Lagi ngapain Mas? Oh ya Pak, ngopi. Itu waktu jam istirahat ya. Beliau kemudian ke dalam smoking room itu, kita ngopi bareng, ngobrol bareng.
Eh, yang kedua, apa namanya? Ada satu pengalaman yang berkesan juga pada saat saya masih mengalami masa induksi atau perkenalan. Pada saat itu Pak Sekjen, beliau pejabat eselon 1 ya, kalau Pak Sekjen itu, beliau diberi giliran untuk menyampaikan materi, tapi telat sekitar 3 sampai 5 menit. Kemudian setelah beliau masuk, apa yang terjadi? Beliau minta maaf, kemudian beliau jalan satu-satu ke meja peserta. Pada saat itu sebelum sebelum corona masuk ya, Januari 2020, saat sebelum corona masuk. Jadi saat itu kita masih kontak, masih salaman segala macam. Beliau mendatangi satu-satu meja para calon asisten. Saya yang dalam posisi ingin berdiri sama Pak Sekjen nggak boleh berdiri. Udah mas, nggak apa-apa, duduk aja mas. Nanti biar saya yang keliling, ini salah saya. Jadi gila, saya pikir ini ada pejabat kayak gini ya. Jadi itu yang kesan pertama saya. Oh, ternyata memang hal itu juga kemudian berkelanjutan pada senior-senior saya di kantor yang cukup membimbing ya, dan mau mendengarkan. Bahkan senior saya bilang, Lutfi nanti kalau ada pengalaman Lutfi di lapangan ketika mau gelar laporan, Lutfi nanti kalau ada pengalaman di lapangan nanti silakan diuraikan aja, nggak apa-apa. Kita juga butuh pengalaman orang-orang yang pernah atau lama di lapangan, kira-kira seperti itu. Dan mereka pun menerima gitu ya, tidak ada penyangkalan, tidak ada apa. Itu yang yang membuat proses belajar di sana, proses adaptasi di sana tidak begitu sulit. Gitu. Saya pikir itu yang sukanya seperti itu. Yang dukanya apa ya? Mungkin hampir tidak ada ya, karena sebetulnya saya sendiri sangat menikmati pekerjaan di Ombudsman itu sendiri. Tapi saya tidak memungkiri jika pekerjaan tersebut pernah satu kali membuat saya stres, dan pada saat bangun tidur itu rasanya sangat pusing gitu, banget gitu, dan malas gitu ya. Mungkin ini juga dialami oleh profesi-profesi hukum yang lain, karena mengingat tingkat stres yang begitu tinggi, gitu. Dimarahin pelapor lah itu misalnya kan, atau kemudian menghadapi terlapor yang berkarakter sulit dan lain sebagainya, itu salah satu tantangan juga sih gitu. Tapi memang tantangan-tantangan itu terlapor yang sulit itu kadang-kadang kita treatment dengan pendekatan informal gitu. Jadi pendekatannya tidak pendekatan kelembagaan, tidak surat menyurat ya, tapi ke WA pribadi. Misal kalau dalam momentum tertentu Idul Fitri itu misalnya ya, kita ucapkan. Jadi itu untuk untuk ngomongke aja gitu loh, untuk membuka jalan komunikasi yang lebih luas kayak gitu. Kira-kira seperti itu, Mas. Ya, terima kasih Mas Lutfi. Jawabannya, wah ini mulai banyak pertanyaan ini ya. Mas Lutfi yang sabar dan berkenan telaten ya. Oh iya, nggak masalah. Saya suka malah diskusi seperti ini. nggak masalah, Mas. Saya bantu bacakan. Terima kasih infonya Pak Lutfi. Sangat menarik sekali. Saya jadi tahu bahwa di dalam lingkungan kepegawaian pemerintah, ada yang namanya pegawai pemerintah, non-pegawai pemerintah. Pertanyaannya adalah satu, just to make sure, berarti asisten ombudsman ini bukan ASN ya, dalam tanda kurung PNS maupun P3K. Dan yang kedua, apabila asisten ombudsman ini bukan ASN, maka pengaturan mengenai pelindungan hukum, hak dan kewajibannya diatur di mana ya? Apakah di Undang-Undang Cipta Kerja? Jadi pokok pertanyaannya itu berkaitan dengan status kepegawaian. Kira-kira kalau misalkan seorang asisten ombudsman itu bukan PNS, ya, pengaturannya itu diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan atau ada ketentuan khusus, Mas Lutfi? Iya. Oke. Mungkin itu dulu bisa dijawab. Iya. Terima kasih pertanyaannya.
Ya, ya ini apa ya? Kalau boleh saya bilang tengah-tengah mungkin ya, Mbak Egi Hindiana ya. Eh, PPN itu saya juga baru tahu, Mbak, itu waktu pas eh, setelah masuk malah ya. Enggak, sorry. Waktu pas proses seleksi saya diskusi dengan Mas Pian. Oh, ternyata ada istilah itu ada. Saya kepoin juga di undang-undangan. Oh, ternyata ada ya istilah PPN-PN. Nah, ya ini bukan ASN dan bukan PNS maupun bukan P3K. Nah, ini yang sebetulnya Mbak Egi ini keistimewaan ya menurut saya, privilege yang sangat amat mewah sekali ya di lembaga-lembaga state auxiliary. Dan ini pun yang menjadikan kita status bukan PNS atau bukan P3K ini yang memudahkan kita atau memungkinkan kita untuk melakukan pemeriksaan terhadap instansi pemerintah yang diwakili oleh pejabat-pejabat tinggi di sana dari level menteri. Kalau saya sendiri belum pernah ya, tapi senior banyak yang waktu itu Pak Nadiem juga sudah pernah diperiksa dan paling paling rendah kalau nggak salah pejabat eselon 3, eselon 2 lah, tapi lebih banyak sih eselon 2 sampai level menteri. Ini yang kemudian memudahkan kami untuk mencari tahu hambatan-hambatan ataupun halangan-halangan yang selama ini terjadi di layanan publik. Coba Mbak Egi misalnya pernah enggak ke kelurahan ya mengurus persyaratan KTP. Ketika Anda kemudian berhadapan dengan frontlinernya, dengan petugas yang ngetik surat itu, ketika Anda komplain pasti jawabannya akan berbeda dengan Pak Kadesnya. Jadi apa yang saya ingin sampaikan adalah poinnya adalah kita langsung cari tahu sumber masalahnya dari si empunya kewenangan ini gitu. Bukan ke garis depannya, bukan, karena pasti jawabannya kan berbeda. Ketika di garis depan mungkin mereka akan menjawab SOP ya, oh SOP-nya begini Pak, dan lain sebagainya gitu. Tapi kadang-kadang terlalu kaku gitu loh, atau bahkan sama sekali tidak mengetahui, oh kita biasanya kayak gini Mbak Mas gitu ya. Tapi kalau kita langsung menyasar ke decision maker-nya ini, itu akan terbuka semua gitu. Apa sih yang menyumbat di keran ini, di keran layanan publik ini, apa sih yang menyumbat gitu. Itu kemudian apabila asisten ini bukan ASN, maka pengaturannya di mana ya, perlindungan hukumnya, hak kewajiban segala macam. Jadi ada di bukan pakai UU Tenaker atau di Ciptaker ya, tapi di peraturan ombudsman, peraturan internal seperti yang tadi saya uraikan. Pengaturan mengenai kepegawaian pun kita ada sendiri, hak kewajiban, jenjang karir ya, kemudian perlindungan hukum, kode etik itu kita ada di peraturan ombudsman. Nah, mengutip dari pernyataannya Zainal Arifin Mukhtar ya, atau Pak Uceng, ahli guru ahli HAN di UGM, Pukat UGM beliau, bahwa lembaga-lembaga state auxiliary macam KPK dulu sebelum ini ya, sebelum di PNS kan, KPK, ombudsman itu dia itu lembaga yang self-regulating body. Artinya dia berhak mengatur rumah tangganya sendiri, mengatur dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada pemerintah. Itu untuk jawaban untuk Mbak Egi. Kemudian, udah ya Mas ya? Iya. Langsung ke Mas Arfian atau gimana? Sebelum lanjut ke Ya. pertanyaan selanjutnya yang di kolom chat, peserta di sini ada yang mau bertanya langsung nggak dengan Mas Lutfi? Saya persilakan nih, kalau ada yang mau bertanya langsung. Mas Uno Guritno mau tanya langsung nggak nih? Soalnya webcam-nya nyala nih. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya Mas Dwiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kebetulan ingin menanyakan terkait ombudsman, terkait rekomendasi yang telah dikeluarkan ombudsman kepada pemerintah atau lembaga-lembaga pemerintah, instansi pemerintah. Itu nanti tindak lanjutnya seperti apa sih? Karena saya
khususnya misalkan sekarang yang TWK KPK itu kan Ombudsman sudah menyatakan bahwa maladministrasi. Nah, jika tidak rekomendasinya itu nanti berdampak apa sih gitu loh. Misalkan tidak ditindaklanjuti, apa fungsinya rekomendasi itu dari apa fungsinya rekomendasi Ombudsman jika tidak dilakukan apa-apa? Apakah itu hanya sekedar administrasi saja bahwa Ombudsman sudah melakukan fungsinya, tetapi tidak ada tindak lanjutnya. Gitu. Jadi Ombudsman ini saya harap biar tidak seperti macan yang tidak punya taring, gitu kan? Gitu. Oke. Ya. Terima kasih. Iya. Silakan Mas Lutfi. Ini nampaknya isunya sangat in sekali ya, tentang apa sih tindak lanjut ketika ini kan Mas Lutfi dan teman-teman di asisten sudah bekerja, bekerjanya di balik, tentu kan Mas Lutfi dan teman-teman bekerja di balik layar ya. Ketika proses selesai itu kan hasil pemeriksaan disampaikan kepada pimpinan di press release, tapi meskipun setelah press release-nya selesai, Mas Lutfi dan kawan-kawan ini kan juga tetap bertanggung jawab untuk secara technically memastikan KPK, BKN, dan sebagainya itu tunduk terhadap tindakan korektif ya, gitu. Nah itu bisa bantu jelaskan nggak Mas Lutfi kira-kira bagaimana sih berkaitan dengan kepatuhan instansi terkait dengan LAHP Ombudsman, laporan akhir hasil pemeriksaan. Silakan Mas Lutfi. Iya, Mas, izin Mas sebelumnya Mas, ini sebelum Uno bertanya kan ada Mas Arfian dulu nih yang nanya nih. Nah, oh iya, ini izinnya Mas Uno ya, saya jawab sebentar ya, karena Mas Arfian dulu baru Uno ya gitu ya. Oke, Mas Arfian, rekrutmen Ombudsman itu biasanya dibuka berapa tahun sekali? Saya sendiri tidak mengetahui ya dapur pimpinan gitu ya. Tapi itu memang berdasarkan kebutuhan. Tapi sebagai gambaran, Mas Arfian dari waktu litingnya Mas Brian, dulu Mas Brian tuh masuk rekrutmen 2016 ya Mas ya? Akhir ya Mas ya? 2016 akhir ya, diterima akhir ya? 2017 awal. Oke, berarti kita jadiin awalnya 2017 aja lah ya, 2017, kemudian 18, 19 baru rekrutmen lagi. Kira-kira selang 2 tahunan gitu ya. Tapi sekali lagi saya nggak bisa memastikan ya, atau belum bisa menjawab secara pasti berapa tahun sekali, tapi berdasarkan kebutuhan sih Mas Arfian. Dan isunya kalau mudah-mudahan sih benar gitu ya. Rekrutmen itu rencana pimpinan itu akan mengadakan sekitar tahun 2022 kalau nggak salah ya, karena waktu itu sempat ada selentingan seperti itu, tapi saya belum tahu kebenarannya, cuman baru sekedar kabar burung gitu ya, baru bisik-bisik tetangga lah, kira-kira seperti itu. Itu Mas Arfian, terima kasih pertanyaannya. Oke, saya langsung ke Uno. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa sebelumnya saya bukanlah tim pemeriksa dalam laporan tersebut ya. Jadi tim saya bukan tim yang memeriksa laporan itu, sehingga nanti mohon maaf apabila saya tidak bisa bercerita banyak. Jadi yang kemarin menangani adalah kawan-kawan di tim 6, sedangkan saya tim 1. Nah, tapi gini, secara umum begini ya. Yang terkait dengan LAHP itu, tindakan korektif itu dari tim riksa nanti akan memberikan waktu selama 30 hari semenjak diserahkan itu. Berarti teman-teman nanti bisa menunggu ya dari tanggal 30 itu, dari kemarin itu saat penyerahan itu 30 hari kemudian. Tentunya di situ nanti akan ada monitoring dari Ombudsman. Jadi pelaksanaan tindakan korektif itu dilaksanakan secara kompromis. Misalnya begini, ini di tim riksa dulu ya, tim pemeriksa dulu. Misalnya kami menemukan ada 4
dugaan mal ke instansi X misalnya. Kemudian di mungkin hari ke-15 gitu ya, itu nanti kita akan menanyakan atau akan melakukan komunikasi kepada si terlapor ini. Kira-kira dari 4 poin ini mana yang sudah dilaksanakan? Oh, poin 1 dan poin 2 sudah, Pak. Kita sudah melaksanakan perbaikan terhadap SOP gitu misalnya ya. Transparansi data, manajemen data segala macam. Tapi untuk 3 dan 4 kita belum melaksanakan karena kita terhambat pada anggaran misalnya. Oh, kalau begitu misalnya biasanya Ombudsman akan membantu komunikasi ke instansi yang punya kewenangan untuk anggaran itu, untuk buka anggaran. Misalnya Kemenkeu misalnya komisi berapa gitu ya DPR ya. Nah, itu akan dibantu komunikasinya ke situ. Nah, kemudian bagaimana jika pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika ternyata tindakan korektif itu dicuekin gitu ya sama instansi terlapor. Maka kemudian setelah 30 hari monitoring itu belum juga dilaksanakan, maka dari tim Riksa akan melimpahkan laporan tersebut kepada keasistenan resolusi dan monitoring. Jadi saya juga belum terlalu memahami ya dapurnya kawan-kawan tim respon seperti apa, tapi memang di sana treatmentnya beda. Tapi tetap cara-cara komunikasi yang informal ya, yang persuasif tetap dikedepankan. Cara-cara monitoring gitu ya, tetap dilakukan sehingga nanti harapannya di tim respon inilah terakhir agar bisa dijalankan. Nah, di tim respon inilah yang kemudian produknya berupa rekomendasi. Jadi rekomendasi itu jarang sekali ya dikeluarkan oleh Ombudsman. Kalau kata Prof. Adrianus Meliala, pimpinan kami sebelum ini, saya masih ingat beliau menyatakan bahwa rekomendasi itu setahun itu cuma 3-4 gitu yang dikeluarkan oleh respon. Artinya apa? Artinya persentase keberhasilan pelaksanaan tindakan korektif di tim Riksa itu cenderung baik. Apalagi seringkali atau kebanyakan juga laporan-laporan itu diselesaikan dalam proses pemeriksaan. Jadi tidak harus kemudian sampai mengeluarkan produk LAHP dengan tindakan korektif. Jadi misalnya gitu ya, saya mengadu kepada Bawas Mahkamah Agung terkait dengan kode etik hakim misalnya gitu ya. Kemudian oleh Bawas tidak diselesaikan pengaduan itu. Saya mengadu, kemudian tim pemeriksa melakukan pemeriksaan. Pada saat klarifikasi si Bawas itu menjawab, oh ya kita segera menuntaskan laporan ini, yang kurang lebihnya tinggal 2 tahap lagi. Oke, di situ kita ikat komitmennya, kita dorong terus pakai komunikasi persuasif dan informal, tidak melalui surat ya, tidak melalui surat resmi, tapi lewat WA, Pak, gimana Pak, udah sampai mana, izin Pak, koordinasi segala macam. Dan kemudian sebelum akhirnya dinyatakan maladministrasi, dia sudah menyelesaikan atau dia sudah memenuhi hak-hak daripada pelapor ini, gitu. Jadi memang tidak semuanya masuk ke dalam tahap rekomendasi atau tindakan korektif. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana bila tindakan korektif, bagaimana bila rekomendasi pun masih dicuekin oleh pihak terlapor ya? Maka kita akan melaporkan kepada Presiden. Disitulah tanggung jawab kami selesai. Tinggal bagaimana Presiden ini menyikapinya. Itu sudah bukan kewenangan kami. Yang jelas itu sudah kami sampaikan kepada Presiden. Pun sama halnya dengan pengadilan TUN ya, teman-teman yang sudah ambil TUN ya. Kan kalau sudah di Anmanang gitu kan, kemudian sudah dilakukan serangkaian upaya-upaya, sudah diumumkan di media massa, laporannya ke Presiden. Ya iya, karena beliau adalah bosnya gitu loh. Gitu. Jadi tanggung jawabnya selesai di situ. Kira-kira seperti itu Mas Uno. Iya. Nampaknya Mas Uno masih punya pertanyaan nih. Boleh ya?
silakan ajukan lagi pertanyaan tambahan atau tanggapan. Ya. Silakan. Terima kasih. Terkait kalau sudah misalkan menyambung yang tadi, jika sudah sampai presiden, rekomendasinya sudah mentok di presiden, lalu tidak ada perbaikan yang diharapkan oleh ombudsman atas rekomendasi yang sudah disampaikan ke presiden, kalau dilimpahkannya kemana lagi itu? Karena masa ya sudah, yang penting ombudsman sudah melakukan pelaporan ke paling atas, yaitu presiden, karena ombudsman kan laporannya langsung vertikalnya ke presiden. Nah, tindak lanjutnya masa ya sudah, yang penting sudah lapor ke presiden. Sepertinya itu seperti menggantung gitu. Begitu. Ya itulah batas dari wewenang kami ya. Nyampe situ aja. Jadi ketika presiden sudah menerima laporan itu dari kami, ya sudah. Kita tidak lagi masuk, karena itu sudah menjadi wewenang dari presiden itu sendiri, sudah menjadi prerogatifnya presiden lah, kira-kira seperti itu. Tapi bagaimanapun sebelum dilaporkan ke presiden, kita upayanya harus dimaksimalkan dulu gitu. Saya ingin bercerita sedikit ya. Mungkin ini karena laporannya sudah di-up di websitenya Ombudsman sendiri, mungkin teman-teman nanti bisa ngecek ya. Jadi ini ada satu laporan yang menurut saya sangat unik ya. Jadi si pelapor ini warga keturunan Tionghoa dari Yogyakarta yang hendak membeli tanah di Yogyakarta itu sendiri. Nah, ternyata oleh BPN itu ditunda waktunya ya, ditunda lah, di-delay, jadi digantung sedemikian rupa sehingga tidak memperoleh kepastian penyelesaian layanan. Akhirnya setelah melapor, kemudian dilakukan serangkaian pemeriksaan, singkat cerita ditemukanlah maladministrasi berupa penundaan berlarut gitu ya. Dan kemudian itu sampai rekomendasi kalau nggak salah, dan itu sudah diserahkan langsung dari Pak Ketua kepada Pak Wamen Surya Chandra. Ada beritanya, silakan dicek. Pak Surya Chandra pada saat itu saya juga menyaksikan melalui Zoom ya penyerahannya. Beliau merespon secara positif karena ini kan kaitannya dengan persamaan hak warga negara ya, nggak ada warga keturunan, nggak ada istilah warga keturunan lah. Semuanya sama gitu ya, semua WNI itu sama, punya hak yang sama. Nah, namun kemudian ternyata setelah Wamen kemudian meneruskan hal tersebut ya, koordinasi dengan Sultan ini tetap menolak gitu, karena ya bagaimanapun di Yogyakarta nggak boleh ada orang keturunan yang punya hak milik. Nah itu kan artinya apa? Artinya rekomendasi ini terhambat dengan status keistimewaan Yogyakarta itu sendiri. Ini menurut saya sangat-sangat unik ya. Silakan dibuat skripsi kalau mau. Ini sangat menarik. Nah kemudian terakhir tindak lanjutnya adalah kita tidak serta-merta langsung ke presiden, tapi kita masih melakukan upaya-upaya lain. Pada saat itu teman-teman di Respon mengadakan FGD dengan Prof. Maria Sumaryono. Bagi yang mungkin sudah tahu ya atau belum tahu, bahwa Prof. Maria ini merupakan guru besar agraria dari FHUGM. Nah, kata beliau adalah ya sudah gitu kan, ini mau nggak mau tersandung sama keistimewaan Jogja. Maka dari itu silahkan saya sarankan untuk Ombudsman dapat sowan ke Keraton dan mengompromikan bagaimana jalan tengahnya. Kira-kira seperti itu. Itu upaya terbaru sih, upaya terbaru. Itu gitu Mas. Iya. Ini kalau saya bantu meringkas, memberikan sebuah insight aja ya, memberikan sudut pandang sedikit saja begitu.
dilihat dari sisi normatif, memang ada kelemahan secara praktis dari tugas dan pelaksanaan ombudsman. Karena produk rekomendasi, pelaksanaan atau tata cara eksekusinya itu menyerupai dengan putusan PT UN gitu. Nah, karena secara normatif ini ada trouble ya gitu. Maka ini yang menjadi tantangan pekerjaan dari seorang asisten ombudsman ya, Mas Lutfi ya. Karena kalau dengan pendekatan normatif sudah buntu dari rekomendasi kemudian beralih ke presiden, maka seorang asisten ombudsman harus memiliki kemampuan untuk ini ya, mempengaruhi pihak-pihak yang diberikan rekomendasi supaya rekomendasi tersebut dapat dilaksanakan. Nah, teknis-teknis yang sifatnya vokasional begini, teman-teman tidak perlu khawatir, nanti kita akan rencanakan membuat kelas-kelas khusus ya. Kalau di kelas karir ini, fokusnya lebih pada persoalan profil karir seorang asisten ombudsman itu apa, gitu. Nanti setelah teman-teman tertarik dengan profil karirnya, itu kan pasti muncul pertanyaan teknis-teknis kesehariannya gimana sih, kan gitu. Tentu ketika kita merencanakan melamar pekerjaan seorang asisten ombudsman, maka menjadi bagian paling penting kita harus tahu rincian pekerjaannya apa, risiko pekerjaannya apa ya, begitu. Itu akan menjadi sesuatu rubrik yang akan kita bedah secara khusus ya. Jadi Mas Uno dan kawan-kawan tidak perlu khawatir, nanti kita sediakan rubrik khususnya, begitu. Isu-isu kalau di ombudsman tentang rekomendasi. Next, kita akan rencanakan dengan hakim, dengan advokat, dengan legal officer. Selain kita menjelaskan, selain kita memfasilitasi penjelasan karirnya seperti apa, nanti kita akan buat kelas-kelas khusus yang sifatnya vokasional ya, sangat teknis begitu. Barangkali begitu ya untuk pertanyaan Mas Uno. Terima kasih sekali nih sudah menghidupkan suasana kelas karir hari ini. Mas Lutfi, ini ada pertanyaan lagi dari Dr. Gadget nih. Ini nampaknya pertanyaannya relatif kasuistis ya, Mas Lutfi. Soal tapping box. Buat yang tidak tahu atau yang masih belum familiar dengan tapping box, ini adalah mesin berbentuk kotak hitam yang ditempel di mesin kasir ya. Ini relatif ada di kota-kota besar. Intinya itu mesin ini akan mencatat transaksi kasir seperti apa. Ini dulu pernah diaplikasikan di Kota Bandung, sekarang ada kasusnya itu di Lampung, kalau saya tidak salah ya, Bakso Son ya, Bakso Sony itu. Oh iya. Intinya ketika dalam kasus pemasangan mesin tracking seperti itu ya, itu rumusnya itu keliru gitu. Rumusnya keliru sehingga perhitungan matematisnya itu endingnya merugikan si pelaku usaha. Ya. Sehingga pertanyaannya, kalau kasus-kasus seperti ini dilaporkan di ombudsman, ini ombudsman sifatnya hanya meng-follow up saja atau mengintervensi. Mungkin maksudnya Dr. Gadget begini, Mas Lutfi. Apakah ketika kasusnya dilaporkan ke ombudsman, ombudsman itu hanya bersifat meneruskan pengaduan ke instansinya, terlepas nanti penyelesaiannya bagaimana diserahkan ke instansinya, atau ombudsman itu juga turut melakukan pemeriksaan yang sifatnya substantif untuk memastikan keluhannya itu benar-benar terjawab atau tidak. Mungkin begitu Mas Lutfi, bisa dijawab ya, silakan. Dr. Gadget, saya kebetulan salah satu orang yang masih asing ya dengan tapping box ini, tapping box pajak ini. Sebenarnya tapping box pajak ini disediakan oleh siapa sih? Apakah oleh perorangan, beli gitu ya, beli di toko, atau memang disediakan oleh dinas perdagangan? Gimana itu, Mas? Mungkin Dr. Gadget mau bantu jawab. Atau kalau mungkin saya bantu menjelaskan gini, kalau dulu waktu saya di Ombudsman Jawa Barat ya, Mas Lutfi,
Saya boleh sedikit cerita nih, ini Hmm. pengadanya dari Pemkot Bandung. Oke. Pengadaan dari Pemkot Bandung, jadi pelaku usaha dikenai kewajiban untuk memasang Ya, alat yang diadakan oleh Pemkot Bandung. ya. Ya, sehingga dari sisi alatnya pelaku usaha tidak beli tapi disediakan, Oke. dipasang oleh Pemkot. Nah, ini Oke. kayaknya problemnya itu kalau alatnya error ya, Ya, sehingga perhitungan matematis pajaknya keliru ya. dan merugikan pelaku usaha, itu pelaku usaha boleh nggak ngadu ke ombudsman? Oke, ini berarti fasilitas dari pemerintah ya Mas ya, kira-kira seperti Ya, itu ya? Oke, betul. balik lagi Mas ke 25 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, bahwa produk pemerintah itu ada 3, barang, jasa, dan layanan administratif. Jadi kalau saya belum menelaah ya secara lebih lanjut tapping box itu segala macam ya, layanan-layanan tersebut. Cuman kalau bisa saya kategorikan, tapping box ini merupakan barang, bentuknya barang gitu ya. Sehingga jika memang tidak sesuai dengan standarisasi ataupun kemudian ada error, itu bisa diadukan ke ombudsman, bisa, karena itu masuk dalam ruang lingkup pelayanan publik. Ini kan Pemkab misalnya ya, Pemkab ini sudah dikasih anggaran nih, duit negara gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah dia bisa menyediakan barang yang berkualitas gitu. Berkualitas artinya kan nggak cepat rusak, gitu. Tidak cepat error gitu ya. Jadi tahan lama, jangka panjang lah seperti itu. Tapi kok ini malah cepat rusak. Jadi kan pertanyaan atau seuzonnya itu kan, ini KW apa ya, bisa gitu kan? Oh, ini beli KW atau second apa gimana kok cepat banget rusaknya kayak gitu. Nah, hal seperti ini karena masuk aspek layanan publik, menurut saya bisa-bisa aja dilaporkan kepada ombudsman. Nah, namun demikian saya sarankan sebaiknya sebelum diadukan ke ombudsman, maka Dr. Gadget bisa kemudian menyampaikan aduan terlebih dulu kepada Pemkab. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ombudsman memang mewajibkan seperti itu karena membiarkan si ini bekerja. Si Pemkab ini selaku penanggung jawab dari alat ini ya, dari proyek pemerintah ini itu bekerja gitu loh. Bagaimana mereka merespon aduan masyarakat gitu. Karena selayaknya di masing-masing instansi itu kan ada pengawasan internalnya ya. Ada yang namanya inspektorat gitu atau apapun namanya lah. Nah, itu juga kemudian menguji kanal pengaduan di Pemkab. Namun jika 14 hari kemudian semenjak surat tersebut diterima oleh terlapor, oleh si Pemkab itu, kemudian belum ada jawaban, tidak ditanggapi ataupun tanggapannya dirasa kurang memuaskan, silahkan dilaporkan ke ombudsman. Nah, tentu tindak lanjutnya kita akan pakai mekanisme pemeriksaan ya, mekanisme pemeriksaan yang berlaku di ombudsman. Jadi tidak hanya sekedar meneruskan. Mungkin saya mengerti kegelisahannya dari Dr. Gadget. Oh iya, misalnya aku gitu ya, misalnya aku ngadu maring ombudsman gitu ya. Oh, apakah cuman sekedar sebagai tukang pos aja, jangan-jangan gitu ya meneruskan. Memang ada yang seperti itu, Mas. Ada yang seperti KY itu seperti itu, KY di perwakilan itu seperti itu. Jadi tidak punya kewenangan yang seperti ombudsman, tapi KY di mana di provinsi itu perwakilan itu hanya sekedar meneruskan ke pusat, laporan numpuk di sana kayak gitu, kira seperti itu. Nah, untuk tata cara kerja kita, mungkin tadi yang disebutkan oleh Mas Brian akan dibahas dalam kelas sendiri. Jadi kita tunggu tanggal mainnya ya Mas ya, kira seperti itu. Oke, iya. Ada pertanyaan yang tertinggal barangkali ya, supaya teman-teman juga lebih jelas. Mas Lutfi bisa bantu ceritakan nggak dulu itu proses rekrutmennya gimana, Mas Lutfi? Yang dites itu apa aja? Jadi siapa tahu teman-teman ada yang berminat ikut tes asisten, bisa dikasih bocoran dikit nggak apa-apa ya? Silakan Mas Lutfi. Ini mungkin juga menjawab pertanyaannya Mas Syaihu ya. Ini senior saya nih. Ya.
eh, apa untuk tahapan-tahapannya tentu tes tertulis ada, cuman bukan TIU ya, dia lebih ke pengetahuan umum. Ada pengetahuan soal apa namanya hukum umum ya, kayak misalnya perdata pidana gitu-gitu ya. Tapi yang paling menonjol itu adalah terkait dengan Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009. Itu yang dua undang-undang itu yang harus dipelajari secara lebih detail. Karena soal-soal tersebut terkait itulah yang nanti akan keluar. Kira-kira begitu. Nah, itu di tes tertulis tes pertama ya. Sebelumnya ada seleksi administratif ya. Seleksi administratif menyangkut IPK, terus kemudian umur ya, segala macam lainnya gitu. Batasan IPK 2,75 kalau nggak salah. Kalau nggak salah 2,75. Dan setelah seleksi administratif lolos baru ke seleksi tertulis yang tadi saya sebutkan. Nah, kemudian jika sudah dinyatakan lolos dari seleksi tertulis, seleksi tertulis ini bentuknya adalah yang dibunderin pakai pensil 2B itu loh. Multiple choice ya, semacam choice. Pilihan ganda. Iya, tapi yang dengan instrumen itu membulatkan ya. Iya, itu. Kemudian ada lagi soal-soal tertulis itu sekira mungkin 5. Itu soal kasus semua itu kalau nggak salah. Menurut Anda bagaimana? Gitu-gitu ya. Nah, biasanya itu menyangkut integritas sama kemudian contoh kasus bagaimana Anda menghadapi suatu peristiwa. Peristiwa itu ya tentu dalam konteks layanan publik gitu ya. Kemudian jika sudah dinyatakan lolos dari tes tertulis itu, kemudian wawancara psikolog. Ya, wawancara psikologi dulu. Wawancara psikolog itu dan psikotes itu dari Ombudsman itu kalau rekrutmen kemarin menggunakan pihak ketiga dari UI kalau nggak salah. Jadi dari Fakultas Psikologi UI dilibatkan untuk melakukan serangkaian asesmen. Selain FGD juga selain wawancara psikologi, kemudian ada psikotes dan dilanjutkan dengan focus group discussion. Jadi beberapa peserta waktu itu, kalau kelompok saya itu ada sekitar 8 orang, kami diberikan soal dan kami disuruh mencari jalan keluarnya dari soal yang ada di kertas itu. Kita diberi waktu 15 menit. 15 menit itu selesai tidak selesai itu harus berhenti gitu ya. Nah, usahakan selesai teman-teman ya. Di FGD itu teman-teman selesai. Jadi teman-teman bisa di tim itu bahasannya dapat solusi gitu ya. Dan jangan terlalu mendominasi. Jadi kalau di UKM itu kan banyak tuh yang kadang-kadang ada yang ngomongnya banyak gitu ya. Nah, teman-teman jadilah orang yang terakhir ngomong gitu loh. Terakhir ngomong tapi ada isinya gitu. Kira-kira solutif, ngomongnya terakhir tapi solutif. Nah, kira-kira seperti itu. Jangan terlalu mendominasi juga. Nah, setelah itu kemudian masuk ke tahap terakhir, yaitu ke wawancara user atau pimpinan. Jadi pimpinan langsung yang akan mewawancarai kita. Pertanyaan-pertanyaannya ya waktu itu sih saya kebetulan tidak seragam ya dengan yang mewawancarai saya. Beda pertanyaan dengan yang lain kayak gitu. Waktu itu saya ditanya terkait dengan masalah seputar integritas dan permasalahan risiko-risiko penanganan kasus. Misalnya ketika ada laporan mengenai rumah ibadah yang diganjal perizinannya, kemudian Anda diteror, kemudian rumah Anda dikirimi surat kan, itu tanggapan Anda bagaimana? Atau pertanyaan-pertanyaan seputar bagaimana ketika Anda harus mengejar pesawat di waktu itu, tapi Anda ditilang di tengah jalan, Anda nggak bawa SIM, Anda nggak bawa STNK, Anda ketemu polisi. Di waktu yang sama Anda harus mengejar pesawat biar nggak ketinggalan. Nah, apa yang Anda lakukan ketika berhadapan dengan AP dalam situasi yang mendesak tersebut?
Nah, kira-kira seperti pertanyaannya. Baru setelah itu kisaran 2 minggu lah kemudian pengumuman keluar. Kira-kira begitu Mas Saiku dan teman-teman Iya. untuk jadi beda Nampaknya dengan panjang sekali ya, ya, dan sangat berbeda dengan seleksi CPNS. iya beda sekali. Makanya saya dulu sempat bilang jujur aja ini diskusinya diskusi non formal aja ya. Saya tuh Iya. orangnya termasuk orang yang lemah sama matematika ya, termasuk sama orang yang lemah sama matematika. Jadi ketika kemudian ikut beberapa kali CPNS saya selalu gagal gitu loh. Nah waktu itu pernah ada cerita sama teman saya, ini ngangkal banget ya gitu ya. Terus saya bilang gini, ini kapan deh kira-kira ada rekrutmen yang substansi tesnya itu terkait dengan keilmuan kita langsung gitu loh, tidak nanti tapi langsung di depan gitu. Jadi kalau itu saya berani fight. Ternyata kesempatan itu baru datang tahun 2019. Nah kira seperti itu. Jadi memang saat psikotes pun ada matematikanya Mas, ada matematikanya ada gitu ya. Tapi memang ombudsman itu kan cari yang tidak saya nggak tahu. Yang jelas waktu itu saya ingat saya nggak terlalu banyak mengerjakan soal matematika ya. Mungkin dari 30 soal saya cuman kerjakan 5 atau 7 gitu ya. Tapi lolos gitu loh. Itu juga bingung itu alatnya yang rusak apa gimana gitu ya. Itu Mas, kira-kira Mas. Ya. Nah, ini enaknya kayaknya saya boleh ngambil kesan begini ya. Tesnya lebih substansial kalau di ombudsman, tidak ada TWK ya, tidak ada TWK. Jadi kalau teman-teman daftar tidak lolos, tidak terbebani dengan isu tidak punya wawasan kebangsaan ya, gitu. Karena tesnya sifatnya lebih ke substantif. Tes matematikanya pun juga nampaknya tes Pauli atau Kraepelin ya, bukan tes inteligensi umum di CPNS. Nggak usah khawatir, nanti Pusat Karir juga akan coba bantu bahas bagaimana sih cara mengerjakan tes Pauli, Kraepelin, Warteg, dan sebagainya. Nah, ini teman-teman mahasiswa perlu tahu tes-tes yang tadi disebutkan ya. Itu tes yang lazim umum ada di BUMN, di perusahaan-perusahaan swasta, seperti itu. Selain daripada harus lolos administratif seperti persoalan IPK dan TOEFL mungkin dan urusan-urusan yang lain gitu ya. Dan satu lagi Mas. Iya, silakan Mas Lutfi. Tidak perlu berpenampilan menarik ya. Kalau di ini kan penampilan menarik gitu ya. Bagaimana dengan saya gitu ya, yang penampilan itu tidak terlalu menarik gitu. Tapi ternyata di ombudsman tidak mengutamakan itu. Kira gitu Mas. Oke, iya. Ya. Ini masih ada pertanyaan dari Mas Uno lagi di kolom chat ya. Iya. Terkait tupoksi pekerjaan di ombudsman. Nah, ini lebih banyak ke administrasi atau ke intervensi pengambilan keputusan ya. Ini tentu dalam kapasitas pekerjaan keasistenan ya, karena Mas Lutfi kan asisten gitu. Silakan Mas Lutfi. Ya, sebetulnya pada intinya kami mengerjakan tugas-tugas auditor sih. Ya, bisa dikatakan kami investigator, ya auditor, ya complaint handling, gitu ya. Sehingga pekerjaan ketika ada teman-teman yang memang sudah akrab dengan pekerjaan auditor, ya itulah yang kami kerjakan gitu ya. Tapi, nah ini kita bicara paradigma pengawasan gitu ya. Di beberapa tempat mungkin pengawasannya itu cenderung kalah gitu ya mungkin ya. Kalau dalam artian gimana ya? Ginilah. Yang mengawasi dengan yang diawasi itu kayak gini gitu loh. Apa tuh namanya Mas? Hubungan-hubungan yang apa? Subordinat. Iya betul. Jadi harus ombudsman pun sebenarnya seperti itu, tapi cara pendekatannya yang berbeda. Paradigma pengawasannya itu tidak lagi seperti itu, tidak seperti mungkin tidak seperti yang lain ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada dugaan penundaan berlarut gitu ya. Di salah satu pertanyaan kita selalu menanyakan kendalanya apa sih? Yang upaya-upaya yang udah dilakukan Anda apa aja dan kendalanya apa aja gitu. Sehingga
dengan itu kita juga menempatkan diri sebagai mitra. Oh, kamu ada yang kenapa sih kok PR-nya belum dikerjain? Kamu ada yang susah ya? Sini gue bantu. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi itulah salah satu cara-cara persuasif yang kami lakukan, dan saya pun tidak bisa apa ya. Ini cara-cara persuasif seperti ini mungkin tidak, penjelasannya secara lisan mungkin tidak akan memuaskan teman-teman ya. Tapi ketika mengalami sendiri, ternyata baru tahu, oh ternyata persuasif itu seperti ini gitu, tidak represif gitu ya. Gitu. Jadi memang tugas-tugasnya tugas-tugas auditor kuno gitu. Jadi tidak hal-hal yang administratif. Kalau administratif itu kerjaannya kerjaannya kawan-kawan di Kesekjenan gitu, kayak misalnya ada surat masuk gitu ya. Mereka yang akan menginput, mereka akan yang memberikan ke tim periksa, atau ketika tim periksa kemudian memberikan atau akan mengirimkan surat kepada terlapor, ya nanti yang mengirimkan teman-teman Kesekjenan gitu. Atau laptop misalnya komputer kita rusak, ya kita minta tolong teman-teman Kesekjenan. Kira-kira seperti itu, no? Jadi lebih ke substansi, lebih ke substantif lah, bukan administratif. Ya, terima kasih Mas Lutfi. Ini kalau saya tadi simak jawabannya, ini nampaknya tipikal pekerjaan ombudsman itu tipikal pekerjaan lapangan ya, pekerjaan yang melakukan audit. Jadi nampaknya akan lebih sering keluar ya, Mas Lutfi ya, akan lebih sering keluar ke kantor ya. Ini hal menarik nih buat teman-teman mahasiswa atau alumni yang tertarik daftar. Ini tipe pekerjaannya itu sering jalan-jalan ya, sering jalan-jalan. Bocorannya kalau tidak keliru itu kan porsi anggarannya lebih banyak porsi pengawasan ya, porsi perjalanan dinas. Nah ini buat yang masih muda ini cocok sekali nih kalau mau melanglang buana sekaligus ketemu dengan berbagai macam aparatur pemerintahan ya itu. Mas Lutfi, saya juga punya pertanyaan tambahan ya, nggak apa-apa ya ini. Kita mulai jam 10, ini masih jam 11.32, maksimal jam 12 deh. Gitu. Mas Lutfi kan pegawai baru di Ombudsman ya, gitu. Kemudian tugasnya itu melakukan pengawasan seperti itu. Itu ada tantangan, hambatan, kendala kayak semacam grogi nggak sih? Contoh kan pegawai baru ya, begitu, bisa jadi fresh graduate, atau fresh graduate sebagai seorang sarjana, atau fresh graduate sebagai seorang magister. Ini kan tugasnya berat banget nih, mengawasi ya. Logika saya kalau mengawasi itu kan harus paham nih objek yang diawasinya. Itu pernah yang namanya grogi, pusing, itu pernah ngalamin nggak Mas Lutfi secara teknis gitu? Kalau saya sendiri sih grogi mungkin ada ya, karena harus menyesuaikan dengan lingkungan pekerjaan yang baru gitu ya, apalagi bertemu dengan para petinggi-petinggi ya di kementerian, di lembaga gitu ya, pasti pertama mungkin ada. Cuman karena dulu basic saya dulu di profesi juga dulu sering terlibat dalam penelitian dosen, di antara juga sama Mas Aigu itu dulu guru saya itu Mas Aigu itu. Nah, maka kemudian itulah yang saya pikir itu berguna sekali ya untuk membangun pondasi itu, karena itu kan merancang kita, baik itu profesi advokat maupun periset itu kan mengharuskan kita atau mengkonstruksi kita untuk ketemu banyak orang dan banyak tipikal dan banyak jabatan juga, sehingga hal itu karena sudah terbangun gitu, jadi ya udah nggak kaget. Paling ya yang menjadi groginya itu adalah kalau dulu mungkin ya saya dan Mas Iko gitu ya, mungkin wawancaranya kepada hakim, kepada advokat, ini sekarang ke misalnya pejabat eselon 1, eselon 2 gitu. Tapi lama-kelamaan
itu hilang kok. Perasaan-perasaan seperti itu hilang. Jadi kami memang mencoba untuk menyeting diri agar tidak sampai di bawah. Paling tidak posisi kami adalah posisi yang setara, walaupun ya kami bukan PNS gitu ya, tapi kami adalah auditor dari pelayanan yang mereka berikan kepada warga negara atau masyarakat. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke. Terima kasih sekali nih, Mas Lutfi. Mungkin yang terakhir ini, Mas Lutfi, dari pengalaman Mas Lutfi ya, karena ini juga untuk dikonsumsi mahasiswa-mahasiswa FH Unsut ya. Kalau soal IPK itu serelevan apa sih, Mas Lutfi, antara IPK dengan tugas keseharian asisten? Apakah relevansinya sedikit sebatas yang penting bisa meloloskan di syarat administrasi, atau memang ada hal lain yang mempengaruhi relevansinya gitu? Iya. Kalau buat saya sendiri sih memang tentu untuk IPK berpengaruh pada administrasi rekrutmen ya. Di antaranya itu tadi sih batas ambang nilai 2,75 itu. Tapi kalau sudah di substansi pekerjaan, saya pikir itu justru tidak berpengaruh sama sekali ya. Karena seperti yang kita tahu bahwa khususnya untuk teman-teman fresh graduate, koreksi kalau saya keliru ya, di fakultas kita itu kurikulum praktek belum banyak gitu loh. Jadi tidak banyak yang dapat kita pelajari selain teori-teori, norma-norma, prosedur yang ngantuki itu ya. Jadi memang kemampuan praktis itu memang tidak atau jarang sekali. Ini harus saya akui juga sebagai alumni FH juga. Justru kemampuan praktek itu saya pelajari pada saat sudah lulus. Jadi saya itu generasi yang kaget juga. Loh kok begini ya prakteknya ya, loh kok begitu ya gitu kan. Tapi kalau waktu sudah di Ombudsman, saya pikir itu semua substansi bisa dipelajari. Jadi lingkungan yang mendukung, senior yang membimbing ya, mengarahkan gitu ya, itu salah satu yang mendukung proses adaptasi kita gitu. Itu yang ingin saya tekankan gitu Mas. Bahkan kita saling mengingatkan dan saling inisiatif untuk membantu tugas satu sama lain. Misalnya saya PIC laporan X gitu ya, laporan tentang X gitu, dan hari itu saya harus melakukan pemeriksaan terhadap dirjen atau Pak siapa gitu ya. Nah, teman ada yang biasanya nawarin, Mas, saya bantu yang notaringsnya ya, Mas, saya bantu bikin berita acaranya ya, panjenengan nanti fokus nanya aja. Gitu. Jadi itulah salah satu Mas yang bikin kita itu merasa terbackup, kita nggak sendirian di tim. Jadi kita punya sense of belonging yang sama, walaupun itu bukan laporan kita. Jadi itu yang kemudian membangun kultur yang baik menurut saya. Jadi kemudian saya ikut, ternyata kulturnya begini. Jadi saya nanti harus ketika teman saya sedang mau mempersiapkan pertemuan ya, saya harus ikut bantu gitu. Saya tawarin bikin notulensinya lah, atau saya bikin ikut BA-nya lah, saya ikut apanya lah. Gitu. Kira-kira gitu Mas. Oke, terima kasih sekali Mas Lutfi sudah berkenan menjawab ya. Kalau di kolom komentar nih sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya masih mempersilakan ke peserta hari ini. Apabila ada yang hendak ditanyakan, mumpung Mas Lutfi waktunya masih ada ini, silakan. Silakan nanya apa aja. Oke. Ya, nampaknya penjelasannya sudah cukup jelas ya. Nanti kita juga akan coba buat rubrik Q&A ya. Nanti kita akan coba susun pertanyaan-pertanyaan yang relevan ke Mas Lutfi. Siapa tahu ada hal-hal yang nanti kita analisis. Apalagi sih yang dia perlukan untuk meniti karir seorang asisten ombudsman ya. Gitu. Baik. Sekarang sudah jam 11.39, kurang lebihnya selama 1,5 jam ya. Kita sudah
berjumpa di kelas karir yang pertama ini. Terima kasih untuk seluruh peserta pada hari ini, baik yang dari mahasiswa Eva Unsut ataupun yang bukan dari mahasiswa Fakultas Hukum Unsut ya. Saya bantu mengingat kembali layanan pusat karir ini dapat diakses tidak hanya oleh mahasiswa Eva Unsut ya. Alumni pun boleh mengakses layanan ini dan kita sangat terbuka terhadap pelayanan ini. Gitu. Fakultas Hukum menurut keputusan Mendiknas ya tahun nomor 75 tahun 2020 ada beberapa indikator kinerja utama yang harus dipenuhi oleh Fakultas Hukum. Nah, salah satu diantaranya adalah IQ1 tentang output lulusan, gitu. Nah, oleh karena itulah orientasi pusat karir di sini hadir, gitu. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Lutfi atas kesediaannya mengisi kelas hari ini. Di link presensi atau daftar hadir, terima kasih teman-teman yang sudah mengisi. Ada beberapa kritik, saran, dan masukan. Terima kasih atas kritik, saran, dan masukannya ya. Nanti akan kami follow up, tindak lanjuti. Hal-hal sepele, semisal next time boleh nggak pakainya Zoom aja, jangan Jimit. Oke, nanti next time kita akan fasilitasi ya, dengan Zoom. Begitu. Nanti boleh nggak dengan Kementerian Keuangan? Oh, nggak usah khawatir. Alumni Fakultas Hukum ada juga yang di Kementerian Keuangan. Nanti kita akan telusuri alumninya siapa saja dan kita akan minta secara khusus untuk mengisi kelas-kelas ini. Harapannya seluruh informasi karir yang dibutuhkan dapat dipenuhi oleh pusat karir. Nah, karenanya teman-teman mahasiswa ataupun audiens lainnya, monggo saja. Kalau ada special request disampaikan, kita sudah ada link IG ya, Instagram. Boleh di DM, boleh di komen. Nanti kita akan coba fasilitasi sebanyak-banyaknya. Barangkali demikian ya. Terima kasih sekali kepada Mas Lutfi Kalbuadi dan teman-teman atas kehadiran dan antusiasmenya di kelas karir 1 hari ini. Kita akan berjumpa di kelas karir selanjutnya dan di kelas-kelas yang lain. Gak usah khawatir, kita akan banyak kegiatan ya. Billahi taufik wal hidayah. Mas, oh iya. Ya, sedikit. Apalagi Mas Lutfi, boleh, silakan. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Mas Brian yang sudah memberikan saya kesempatan ya untuk sedikit ngobrol ya terkait dengan substansi pekerjaan saya ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menghadiri atau berkenan join di kelas Google Meeting ini. Dan saya harap nanti mungkin bisa memberikan materi-materi yang lain yang mungkin bermanfaat gitu ya. Oke, terima kasih, semoga penjelasan saya bermanfaat. Mohon maaf apabila penjelasan saya terlalu berbelit, tidak to the point ataupun ada kata-kata yang menyinggung ya perasaan teman-teman. Saya mohon maaf. Terima kasih Mas Brian. Ya, terima kasih sekali Mas Lutfi atas closing statement-nya ya, begitu. Baik, terima kasih sekali lagi ke Mas Lutfi dan teman-teman hari ini atas kehadirannya di kelas karir 1 hari ini. Mohon maaf atas setiap kekurangan, seluruh kritik, saran sampaikan saja. Kita orangnya nggak baperan kok. Ini bukan kelas kuliah ya, jadi sampaikan saja seluruh pertanyaan, komentar. Di sini juga nggak perlu nyalain kamera, nggak perlu berpakaian rapih. Saya sama Mas Lutfi lebih ke etika aja ya, lebih ke etika saja. Kita berpakaian man dan rapih sedikit, begitu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya tutup terlebih dahulu kelas karir hari ini. Terima kasih sekali atas teman-teman. Selamat siang, happy weekend. Silakan lanjutkan aktivitas berlibur atau rebahannya dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih ya. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.